Perkenalkan, nama saya Yanti Julianti dari kelas 21. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang activity based costing dan membahas soal kasus. Activity based costing adalah suatu cara yang dilakukan untuk menghitung suatu biaya secara akurat. Fungsi utama dari activity based costing adalah untuk mengalokasikan seluruh biaya dari beragam sumber daya yang dimanfaatkan ketika menjalankan kegiatan produk atau menjalankan suatu bisnis jasa. Manfaat menghitung activity based costing adalah lebih mudah dalam mengambil keputusan, meningkatkan persaingan dengan kompetitor, pengawasan dan evaluasi, lebih mudah dalam mengembangkan produk. Kita masuk ke soal. Untuk produk O, unit keluarannya 175, jumlah putaran produksi 3, jam kerja langsung per unit 5, jam mesin per unit 8, biaya material per unit 50, komponen material per unit 9. Untuk produk P, unit keluarannya 175, jumlah putaran produksinya 4, jam kerja langsung per unit 8, jam mesin per unit 6, biaya material per unit 70, komponen material per unit 5. Untuk produk Q, unit keluaran 550, jumlah putaran produksi 6, jam kerja langsung per unit 5, jam mesin per unit 8, biaya material per unit 50, komponen material per unit 9. Untuk produk R, unit keluarannya 550, jumlah putaran produksi 11, jam kerja langsung per unit 8, jam mesin per unit 6, biaya material per unit 80, komponen material per unit 6. Biaya tenaga kerja Rp11 per jam. Biaya overhead pabrik yaitu biaya variabel jangka pendek Rp8.500. Biaya variabel jangka panjang terdiri dari biaya penjadwalan Rp7.500, biaya setup Rp2.800. Biaya penjadwalan dan biaya setup ditambahkan menjadi Rp10.300. Dan biaya penanganan material Rp7.550. Biaya variabel jangka pendek, biaya variabel jangka panjang, dan biaya penanganan material ditotalkan menjadi Rp26.350. Diminta hitung dan buatlah 1. Laporan harga pokok produk dengan metode konvensional, buat tabel. 2. Laporan harga pokok produk dengan metode activity based costing, buat tabel. 3. Bandingkan kedua laporan tersebut, buat tabel. Kita masuk ke jawaban. Untuk yang pertama, laporan harga pokok produk dengan metode konvensional. Untuk mencari jumlah jam tenaga kerja, yaitu unit keluaran dikali jam kerja langsung per unit. Jumlah jam tenaga kerja produk O 175 dikali 5 sama dengan 875. Untuk produk P 175 dikali 8 sama dengan 1400. Untuk produk Q 550 dikali 5 sama dengan 2750. Untuk produk R 550 dikali 8 sama dengan 4400. Jumlah jam tenaga kerja O, P, Q, dan R ditambahkan menjadi 9.425. Tarif overhead pabrik yaitu 26.350 dibagi 9.425 sama dengan 3 per jam tenaga kerja. 26.350 didapat dari biaya overhead pabrik. 9.425 didapat dari jumlah jam tenaga kerja. Tabel metode konvensional. Pertama, material. Cara mencarinya yaitu biaya material per unit dikali unit keluaran. Pada produk O, materialnya yaitu 8.750, didapat dari 50 dikali 175. Produk P 12.250, didapat dari 70 dikali 175. Produk Q 27.500, didapat dari 50 dikali 550. Produk R 44.000, didapat dari 80 dikali 550. Total material adalah 92.500. Upah. Cara mencarinya adalah biaya tenaga kerja dikali jumlah jam tenaga kerja. Untuk produk O 9.625, didapat dari 11 dikali 875. Untuk produk P 15.400, didapat dari 11 dikali 1.400. Produk Q 30.250, dari 11 dikali 2.750. Produk R 48.400, didapat dari 11 dikali 4.400. Total upah adalah 103.675. Biaya utama yaitu material ditambah upah. Pada produk O 18.375, didapat dari 8.750 ditambah 9.625.
Produk P 27.650 dari 12.250 ditambah 15.400. Produk Q 57.750 didapat dari 27.500 ditambah 30.250. Produk R 92.400 dari 44.000 ditambah 48.400. Total biaya utama adalah 196.175. Untuk mencari BOP yaitu tarif BOP dikali jumlah jam tenaga kerja. Yaitu produk O 2.625 didapat dari 3 dikali 875. Produk P 4.200 didapat dari 3 dikali 1.400. Produk Q 8.250 didapat dari 3 dikali 2.750. Untuk produk R 13.200 didapat dari 3 dikali 4.400. Total BOP adalah 28.275. Untuk mencari HP produksi yaitu biaya utama ditambah BOP, yaitu HP produksi produk O yaitu 21.000 didapat dari 18.375 ditambah 2.625. Pada produk P 31.850 didapat dari 27.650 ditambah 4.200. Untuk produk Q 66.000 didapat dari 57.750 ditambah 8.250. Untuk produk R 105.600 didapat dari 92.400 ditambah 13.200. Total HP produksi adalah 224.450. Unit diproduksi produk O 175, P 175, Q 550, R 550. HP produksi per unit didapat dari HP produksi dibagi unit diproduksi, yaitu pada produk O 120 21.000 dibagi 175. Produk P 182 31.850 dibagi 175. Produk Q 120 66.000 dibagi 550. Produk R 192 didapat dari 105.600 dibagi 550. 2. Laporan harga pokok produk dengan metode activity based costing. 1. Biaya variabel jangka pendek, yaitu biaya variabel jangka pendek dibagi jumlah jam mesin. 8.500 dibagi 10.150 sama dengan Rp1. 2. Biaya penjadwalan, yaitu biaya penjadwalan dibagi jumlah putaran produksi, yaitu Rp7.500 dibagi 24 sama dengan Rp313. 3. Biaya setup, yaitu biaya setup dibagi jumlah putaran produksi, Rp2.800 dibagi 24 sama dengan Rp117. 4. Biaya penanganan material, yaitu biaya penanganan material dibagi total komponen, yaitu Rp7.550 dibagi 10.700 sama dengan Rp1. Total komponen didapat dari unit keluaran dikali komponen material per unit, yaitu total komponen O 175 dikali 9 sama dengan 1.575. Produk P 175 dikali 5 sama dengan 875. Produk Q 550 dikali 9 sama dengan 4.950. Produk R 550 dikali 6 sama dengan 3.300. Total komponen O, P, Q, dan R adalah 10.700. Tabel metode activity based costing. Untuk biaya utama diambil dari biaya utama di tabel konvensional. Untuk biaya variabel jangka pendek yaitu 1 dikali jumlah jam mesin. Pada produk O 1.400 didapat dari 1 dikali 1.400. Produk P 1 dikali 1.050 yaitu 1.050. Produk Q 4.400 1 dikali 4.400. Produk R 3.300 1 dikali 3.300. Total dari biaya variabel jangka pendek adalah 10.150. Untuk biaya penjadwalan yaitu 313 dikali jumlah putaran produksi, yaitu pada produk O 939 dari 313 dikali 3.
Produk P 1252 dari 313 dikali 4. Produk Q 1878 dari 313 dikali 6. Produk R 3443 dari 313 dikali 11. Total biaya penjadwalan adalah 7.512. Untuk biaya setup 117 dikali jumlah putaran produksi. Produk O 351 dari 117 dikali 3. Produk P 468 dari 117 kali 4. Produk Q 702 117 dikali 6. Produk R 1287 117 dikali 11. Total biaya setup adalah 2.808. Untuk biaya penanganan material yaitu 1 dikali total komponen, yaitu pada produk O 1575 yaitu 1 dikali 1575. Produk P 875 1 dikali 875. Produk Q 4950 yaitu 1 dikali 4950. Produk R 3300 1 dikali 3300. Total dari biaya penanganan material adalah 10.700. Untuk HP produksi yaitu biaya utama ditambah biaya variabel jangka pendek, biaya penjadwalan, biaya setup, dan biaya penanganan material, yaitu pada produk O 22.640 didapat dari 18.375 ditambah 1.400 ditambah 939 ditambah 351 ditambah 1.575. Untuk produk P 31.295 didapat dari 27.650 ditambah 1050 ditambah 1252 ditambah 468 ditambah 875. Untuk produk Q 69.680 didapat dari 57.750 ditambah 4.400 ditambah 1.878 ditambah 702 ditambah 4.950. Untuk produk R 103.730 didapat dari 92.400 ditambah 3.300 ditambah 3.443 ditambah 1.287 ditambah 3.300. Total dari HP produksi adalah 223.345. Unit diproduksi produk O 175, produk P 175, produk Q 550, untuk produk R 550. HP produksi per unit didapat dari HP produksi dibagi unit diproduksi, yaitu pada produk O 129 dari 22.640 dibagi 175. Produk P 179 dari 31.295 dibagi 175. Produk Q 127 dari 69.680 dibagi 550. Produk R 189 dari 103.730 dibagi 550. 3. Membandingkan kedua laporan tersebut, yaitu HP produksi per unit metode konvensional. Produk O 120, produk P 182, produk Q 120, produk R 192. HP produksi per unit metode activity based costing yaitu produk O 129, produk P 179, produk Q 127, produk R 189. Yaitu metode activity based costing lebih banyak membebankan overhead terhadap produksi dengan volume yang lebih rendah dan cenderung membebankan secara relatif lebih kecil terhadap produksi dengan volume yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.